Satu. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, band Ayo Pesta Seni Bali ke-48 tahun 2026 telah dilepas oleh Gubernur Bali dengan pemukulan kulkul dan disambut dengan suara gamelan gong gede dari Sancaya Kaki Desa Adat Kesima, Semar Pegulingan dari Beriak-Beriuk Sepanggul, serta gamelan Maha Meredangga Kalpe sekaligus mengiringi Siwa Nataraja, persembahan kolaborasi Komunitas Seni Usadilango dan Institut Seni Indonesia Bali. Maha Meredangga Kalpe, kolaborasi Komunitas Seni Usadilango dan Institut Seni Indonesia Bali. Cipta Maha Meredangga Kalpe, gubah komposisi musikal gamelan Bali dan koreografi Siwa Nataraja, memaknai Atma Kerti sebagai pemuliaan Mahajenang. Karya kolosal kolaborasi Institut Seni Indonesia Bali dan Komunitas Seni Usadi Langu Teranyar memancarkan karisma melodi Bali Purwa, mengembalikan nada sebagai bunyi semesta dalam ramuan filsafat tarian kosmik Siwa Nataraja. Maha Meredangga refleksi bahwa Tuhan vibrasi semesta menunjukkan para sentral kehidupan. Maha Meredangga kemuliaan manusia dan kebudayaan dalam harmoni spiritual suci. Maha Meredangga Kalpe meramu artistika teratai dan upaya meningkatkan bumi atau energi membentuk keruangan alam semesta. Maha Meredangga Kalpe, a collaboration between the Usadilango Arts Community and Institute Seni Indonesia Bali. Maha Meredangga Kalpe is a monumental composition that combines Balinese gamelan music with the choreography of Siwa Nataraja, interpreting Atma Kerti, the exhaustion of sacred knowledge. This award is a service created by the Institute Seni Indonesia Bali, ISI Bali, and the Usadilango Arts Community, representing the Balinese arts. This was presents a profound artistic expression of classic balance and spirit existence.
Ladies and gentlemen, so this is the Jembrana Regency. The Pedaya contingent of Jembrana Regency present a vibrant procession of bamboo-based musical instrument woven into harmonious musical composition. This performance highlights the authentic character of Jembrana bamboo gamelan tradition, while showcasing the region's distinctive cultural identity, firmly establishing the land of Makapung as the leading center of bamboo gamelan innovation in Bali. Presentation component, name board bearers of Jembrana Regency, accompanied by the Payas Agung procession. Disusul oleh barisan pembawa Umaraga.
And now we see the Uparanga banners that followed by a procession of bamboo-based musical instruments woven into a harmonious musical composition. As we told that this performance highlights the authentic character of Jembrana's bamboo gamelan tradition while showcasing the region's distinctive cultural identity, firmly established the land of Makapung as a leading center of bamboo gamelan innovation in Bali. Tari kreasi Cempaka Putih. Cempaka Putih merupakan simbol kemurnian, keindahan dan keanggunan yang mencerminkan kesucian, harapan serta kebahagiaan. Karakteristiknya yang harum memberikan nuansa romantis, menenangkan, serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran bumi. Hal di atas menjadi inspirasi dalam penafsiran gerak serta menataan musikal untuk mewujudkan sebuah karya tari penyambutan kreasi yang harmonis dan menyenangkan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we present the Cempaka Putih Creation Dance. The white cempaka flower symbolizes purity, beauty, and elegance, embodying hope and happiness. Its delicate fragrance evokes a sense of romance and tranquility, representing the purity of the soul and the nobility of character. Inspired by these qualities, this dance transforms the essence of the white cempaka into graceful movements and musician arrangements, creating a welcoming performance that is both harmonious and soothing. So this is Cempaka Putih Creation Dance.
Selanjutnya Kabupaten Jemberana akan menampilkan tari Makapung. Tari Makapung merupakan tarian khas Jemberana yang menggambarkan tradisi Makapung atau balapan kerbau yang digambarkan dengan gerak serta pola lantai dengan iringan gamelan jojo yang bernuansa cepat, keras, dan dinamis. Now Jemberana will present Makapung dance. Makapung dance is a traditional dance of Jemberana, inspired by the region's iconic Makapung tradition, or buffalo racing. The dance is characterized by dynamic movements and expressive floor patterns, accompanied by the powerful sound of Jagong Gamelan, whose rhythm conveys strength, energy, and excitement.
Sebagai penampilan terakhir dari Kabupaten Jembrana akan menampilkan gerakan tari tematik Bima Swarga. Berawal dari niat suci Dewi Kunti untuk menyelenggarakan upacara Dewa Yatna, sebuah ganjalan besar muncul karena roh Maharaja Pandu dan Dewi Nadi masih terbelenggu di kawah Yamaloka. Bima, salah satu putra Pandawa, sanggup ke Yamaloka untuk mencari roh Maharaja Pandu dan Dewi Madri. Dengan kekuatan dan kemampuan Angkus Pranaya, Dewi Kunti, Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sandela dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lalu berangkatlah Bima. Berkat ketulusan dan keberaniannya, akhirnya Bima bisa menembus Yamaloka. Langkah sang Bima tak berjalan mulus. Di tengah kegelapan neraka, ia dihadang oleh Jogor Malik dan pasukan Cakra Bala. Keributan pun terjadi. Melalui pertarungan yang dahsyat, Bima berhasil menaklukkan sang Dewa Keadilan dan mendapatkan izin untuk mencari roh orang tuanya di kawah Chandra di Muka. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, the Jembrana Regency present thematic dance composition entitled Bima Swarga. The story begins with Dewi Kunti's sacred intention to perform a Dewa Yatna ceremony. However, a great obstacle emerged when the soul of Maharaja Pandu and Dewi Madri remained trapped within Yamaloka. Determined in freedom, Bima, one of the Pandava's brothers, volunteered to listen to the realm of the dead and retrieve his soul.
Bapak Ibu hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah penampilan dari Kabupaten Jembrana. Hadirin selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada di ujung timur Pulau Bali memiliki kekayaan seni dan budaya yang khas serta syarat nilai estetika dan spiritual. Tercermin dalam sajian PAY yang menghadirkan perpaduan unsur visual, musikal, dan gerak dalam satu kesatuan yang harmonis. Adapun rangkaian penampilan dalam pawai ini diawali dengan barisan pertama terdapat pembawa papanama Kabupaten Karangasem sebagai identitas daerah menggunakan busana lelunakan, didampingi sepasang cekik bagus dengan balutan busana adat khas Karangasem. Busana Payas Agung Karangasem dengan kekhasannya biasanya digunakan oleh kalangan keluarga Puri Karangasem dalam upacara pawiwahan maupun potong gigi. Kehadiran barisan ini mencerminkan keindahan, keharmonisan, serta kewibawaan budaya Karangasem. Selanjutnya ditampilkan barisan Uparangga yang terdiri dari banderangan, tedung, kober, dan lelontek. Uparangga ini merupakan perlengkapan upacara yang biasanya digunakan dalam upacara melasti. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we present the Karangasem Regency. Located in the eastern tip of Bali, Karangasem Regency possesses a rich cultural and artistic heritage distinguished by its unique aesthetic and spiritual values. This richness is showcased in the PAY through a harmonious fusion of visual artistry,
music, and movement. The procession began with the Karangasem Regency name board bearer, serving as a symbol of regional identity, dressed in traditional Lunakang attire and accompanied by Jaget Bagus wearing traditional Karangasem costume, and followed by the Uparangga bearers. Pada PET kali ini, Karangasem menampilkan kreasi rerejangan yang diberi nama Tari Kreasi Rerejangan Tiang Sange. Tari kreasi rerejangan ini terinspirasi dari tari rejang adat yang berkembang di Karangasem, menampilkan kelembutan, keanggunan, serta ketulusan melalui gerak yang halus. Dan tari kreasi rerejangan ini diiringi oleh gamelan selonding. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, now is present the Rerejangan creation dance, namely Tiang Sange. Karangasem is known for its rich traditional of rejang dances, with nearly every traditional village preserving its own distinctive form of tari rejang adat. In this year, Pet Aye, Karangasem presents Tari Kreasi Rerejangan Tiang Sange, a contemporary creative interpretation inspired by these traditional forms. Through graceful and flowing movements, the dance embodies gentleness, elegance, and sincerity, and accompanied by the sacred sound of gamelan slowly. This performance reflects the enduring beauty and spiritual essence of Karangasem cultural heritage. Dan hadirin di mana tarian ini diiringi oleh gamelan selonding. Gamelan selonding merupakan representasi warisan musikal sakral khas Karangasem yang memiliki nilai historis dan spiritual tinggi. Sebagai salah satu gamelan tua di Bali, selonding dikenal dengan bunyinya yang khas, sederhana namun syarat makna, serta erat kaitannya dengan upacara adat dan keagamaan. Dan hadirin selanjutnya, Kabupaten Karangasem menampilkan tari tradisi Daratan Jempana. Tari tradisi Daratan Jempana merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat desa adat Padangkerta yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara Usado Kapal. Tradisi ini menampilkan
business guests, ladies and gentlemen. Now is present Daratan Jempana Dance. Daratan Jempana Dance is inspired by the sacred tradition of Desa Adat Padang Kota community, performed as a part of Isabel Kapak ceremony. Several tradition is the Jempana, a sacred ritual symbolizing reverence and sincere offering to Ida Sang Hyang Widiwasa. So in this dance, we will see one of the most striking elements of this performance is Madaratan, a sacred caress ritual in which the dancer pierces parts of the body with a caress. Dan hadirin, Kabupaten Karangasem juga menghadirkan gamelan tambur. Gamelan tambur merupakan alat musik tradisional yang terdiri dari kendang besar dan gembur. Pada penampilan kali ini, tambur dipadukan dengan sungu atau alat musik tiup yang dibuat dari kerang, tawa-tawa, kendang, dan gembur yang dipukul secara bergiliran dengan waktu yang menimbulkan suara menggelegar, dung, dan pul. Permainannya yang berpadu menjadi simbol kekuatan dan semangat. Hadirin yang berbahagia, Karangasem juga hadir dengan garapan tematik yang berjudul Atma Prasangsa. Atma Prasangsa mengandung makna pemuliaan jiwa sebagai inti dari perjalanan spiritual manusia. Garapan ini menggambarkan bagaimana Atma senantiasa diarahkan menuju kesucian, keharmonisan, dan keseimbangan hidup baik secara skala maupun skala. Melalui pendekatan simbolik dan estetik, Atma Prasangsa menghadirkan refleksi tentang pentingnya menjaga kesadaran diri, ketulusan hati, serta bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber kehidupan. Tematik ini diiringi oleh komposisi musikal Aji Perdana yang menghadirkan kekuatan ritmik dan energi dinamis sebagai penguat suasana serta pendengar perjalanan menuju kemuliaan jiwa.
Singa Ambara Raja yang tangguh dan berwibawa. Inilah Duta Kabupaten Buleleng. Diawali dengan barisan pembawa identitas atau papan nama. Mengawali kemegahan barisan, tampil pesona Ayu Putri-Putri Buleleng pembawa papan identitas daerah. Dibalut dalam kemewahan busana khas kuno Bali Utara. Mereka melangkah dengan anggun, menjadi perlambang keagungan wanita utara yang mandiri, teguh dan penuh karakter. Sebuah representasi visual wajah Buleleng masa kini yang siap menyongsong modernisasi global, tanpa pernah kehilangan akar budaya dan kehormatan tanah leluhur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. So this is a Buleleng Regency. The Buleleng Regency start with your parade with the name board bearers, leading the procession are the graceful daughters of Buleleng, proudly carrying the Regency identity board, adorned in the Indonesian traditional ancient costume of North Bali. They move with elegance and confidence, embodying the character of Northern Bali's woman, independent, resilient, and dignified. They represent the face of modern Buleleng, a society that embraces global process while remaining firmly rooted in cultural heritage and ancestral values. masyarakat Den Bukit. Sesuai dengan kaidah estetika pertunjukan, penari kembang daeng bergerak dalam sebuah flow yang dinamis, menyatu mesra dengan langkah barisan tanpa jeda yang monoton. Penampilan kolosal ini diiringi langsung oleh melodi mistis dari gamelan angklung Sai Pitung. Bukan sekadar nada biasa, angklung Sai Pitung mengeksplorasi 7 dimensi nada suci yang tergolong langka, sebuah pusat musikal autentik yang hidup, menjalan, dan menjadi daya tarik utama kesenian Kabupaten Buleleng yang memikat hati para maestro sebalik. Excellencies, listeners, ladies and gentlemen, now is present Kembang Daeng Dance and Angklung Sai Pitung Dynamic Flow Performance. Here comes a vibrant expression of creativity from the north. Pushing themselves of the time commander, and even the parade with energy and ideal movements that reflects the joy, solidarity, and communal spirit of the people of the Grand Bukit. The choreography shows seamlessly the procession, creating a continuous and dynamic visual performance. Accompanying this spectacular representation is the enchanting sounds of gamelan angklung Sai Pitung. More than a musical accompaniment, it represents an exploration of seven secret channel dimensions, an extraordinary musical heritage that remains alive within the cultural life of Buleleng and continues to inspire artists and maestros throughout Bali.
Uparangga. Menyusul di barisan kelima, tampil 20 pemuda gagah berani memboyong iring-iringan Uparangga sebagai lambang kekuatan spiritual Bali Utara. Kober Dewata Nawasana yang berkibar perkasa didampingi oleh bentangan teguh dan bantrangan menjadi simbol perlindungan sakral dari segala perbuatan. Barisan ini memancarkan aura magis menegaskan bahwa seni buleleng selalu berpijak pada nilai-nilai ketuhanan atau parahyang. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now we see the procession of Uparangga, the symbol of the spiritual strength. The fifth formation features 20 that means the Uparangga procession, symbolizing the spiritual strength of North Bali. The proudly waving Kober Dewata Nawasana, accompanied by Tedung and Bantrana, represent divine protection from all directions. This secret procession radiates an atmosphere of reverence, affirming that the artistic traditions of Buleleng remain deeply rooted in the values of Bali. garapan Temate, Sang Jarat Karu, dan Gema Adi Merdangga. Dan inilah puncak persembahan Duta Kabupaten Buleleng menghadirkan garapan tematik kolosal Sang Jarat Karu. Gema Adi Merdangga menghentak panggung, membuka kisah Adiluhung dari Kitab Adiparwa tentang perjalanan spiritual Sang Yogi Suci, Sang Jarat Karu. Dalam keheningan meditasinya, roh Sang Jarat Karu menyebut
Tikus raksasa, simbol sang kala atau waktu. Para leluhur Merakapadi menangis karena keputusan Jaran Garu yang enggan menikah, membuat aliran doa dan upacara yatna terputus, sehingga jiwa mereka terikat di ambang neraka.
Selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Bali. Diawali dengan papan nama bertuliskan Bali, menjadi simbol identitas daerah yang menjamu setiap pengunjung dengan nuansa khas Bali yang asri dan budaya yang kuat. Dan didampingi oleh Cekik Bagus Bali yang merupakan ajang pemilihan duta generasi muda yang menampilkan pesona, kecerdasan, serta wawasan budaya para pemuda-pemudi terbaik Kabupaten Bali. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, so this is the Bangli Regency. Start with the name board and Cekik Bagus. The name board with the Bangli written on it serves as a symbol of regional identity, welcoming every visitor with a distinctive Balinese atmosphere and strong cultural heritage. This accompanied by Cekik Bagus Bangli, which is a youth ambassador selection event that showcased the charm, intelligence, and cultural insights of the best young men and women in Bangli Regency. Dan di barisan selanjutnya terdapat trade properti Pancaka Tirta yang merupakan properti pertunjukan yang terinspirasi dari konsep penyucian dan keseimbangan kehidupan dalam budaya Bali. Pancaka Tirta melambangkan 5 sumber kesucian air yang menjadi simbol kehidupan, harmoni, dan spiritualitas. Dan di barisan selanjutnya terdapat pembawa lelontek, merupakan bagian penting dalam prosesi adat dan pertunjukan tradisional Bali yang membawa berbagai perlengkapan sastra seperti teduh, kober, bandrang, tumbak, candang sari, candang rebon, dan dangsing. Dan selanjutnya barengan gong bebatelan dan barong lawang. Barong lawang merupakan tradisi sakral masyarakat Bali yang dilakukan dengan pengarak barong. Di mana barong diarak berkeliling desa atau rumah-rumah penduduk sebagai simbol penolak bala dan pembersihan dari energi negatif. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang dianggap suci dan diiringi gamelan serta suasana adat yang hikmat. Selain memiliki nilai spiritual, barong melawang juga menjadi unit pelestarian seni dan budaya yang mengajarkan keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan lestari. Excellencies, ladies and gentlemen, now you see barongan, gong bebatelan, and barong melawang. Barong melawang is a sacred Balinese tradition that involves parading the barong around the village or principal homes as a symbol of warding of evil and cleansing from the negative energy.
berperang melawan 6 musuh dalam diri atau yang disebut dengan Satripu, yaitu Kama, Loba, Krode, Moha, Mada, dan Matsarien. Dengan mengendalikan keenamnya, manusia dapat menyucikan jiwa atau atman serta mewujudkan harmoni dan kebajikan melalui seni dan budaya. Excellencies, ladies and gentlemen, so this is the Paris Tumbak dance. The Tumbak Paris dance depicts the spirit of warrior ready to fight against the 6 inner enemies: Satripu, Kama, Loba, Kroda, Moha, Mada, and Matsarien. By controlling these 6, humans can purify their soul, Atman, and realize harmony and virtue through art and culture. Hadirin selanjutnya, Kabupaten Bali menampilkan tari Rejangan Pawitrani Atma. Tari Rejangan Pawitrani Atma merupakan tarian yang mengangkat tema Atma Kerti, yaitu penyucian dan pemuliaan Atma menuju kesucian. Melalui gerak yang lembut dan penuh bakti, tarian ini menggambarkan perjalanan jiwa menuju keharmonisan dengan Tuhan serta menjadi simbol kesucian, kebajikan, dan keseimbangan hidup. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now is present Rejangan Pawitrani Atma dance. The Rejangan Pawitrani Atma dance is a dance that emphasizes the theme of Atma Kerti, namely the purification and glorification of the soul towards holiness. Through gentle and devotional movement, this dance depicts the soul journey toward harmony with God and symbolizes purity, virtue, and balance in life. Dan hadirin selanjutnya kita saksikan tari Mabuan. Ketika jiwa manusia sudah dibersihkan, maka dilanjutkan dengan tari Mabuan. Tari Mabuan berasal dari kata Nabuhan yang berarti bertabuh. Tiada lain tujuannya ialah menyucikan atau sifat negatif pada buana agung atau alam semesta. Sesudah membersihkan jiwa manusia, di situ kita bisa membersihkan jiwa dari alam semesta agar terhindar dari aura negatif seperti wabah penyakit, kekeringan, bencana alam, dan pertikaian antar manusia, sehingga buana agung dan buana alit memiliki keharmonisan jiwa dan mencapai kesejahteraan. Ladies and gentlemen, now is present Mabuang dance. When the human soul has been cleansed, the Mabuang dance continues. The Mabuang dance originates from the word Nabuhang,
which means to perform a ritual. Its purpose is to purify the Buddha color or negative traits within the great Buana or universe. And after cleansing the human soul, we can cleanse ourselves from the universe to avoid negative auras, such as epidemics, strokes, natural disaster, and conflict between humans. Dan hadirin selanjutnya Kabupaten Bangli menampilkan tari rerejangan Sambawa. Tari rerejangan Sambawa yang ditarikan oleh laki-laki melambangkan keseimbangan Rua Bineda atau kanan dan kiri dalam Buana Agung dan Buana Alit sebagai jalan menuju penyucian dan pemuliaan jiwa atau Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Sambawa Rejangan Dance. The Rejangan Sambawa Dance, which is danced by men, symbolizes balance of Rua Bineda, right and left, in Buana Agung and Buana Alit, as a path to purification and glorification of the soul, Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda. Selanjutnya hadirin Kabupaten Bangli akan menampilkan garapan tematik yang berjudul Japatuan. Fragmen tari Japatuan mengisahkan perjalanan spiritual Ki Japatuan yang kehilangan istrinya hingga jatuh dalam kesedihan mendalam. Dengan bantuan Ki Gagak Turas, ia pergi ke Indraloka untuk mencari kembali sang istri. Setelah melalui berbagai ujian dan bertemu Dewa Indra, Japatuan akhirnya berhasil menemukan istrinya yang berubah menjadi wujud seekor babi. Sebagai syarat untuk kembali ke desa, daya. Dari perjalanan tersebut, harmoni kaya sakti dan kurang pada bawa Mijel soang yang kau suara man mungal gati kunang dadawa cari deh cari tonon sirang jangan dengan berperang maka cetri Adirat neninarat rasa dan cinta beli kapasah kabin ini dewa
Rati Dewa jangan jelas si Dewa ngalen piuku dan beli mati lah kanan laki buka beli barang alai mati lukung perjalanan kaki aji lagi kakak kurang bumi aji lagi dapat wanula paji tumut lawan si lagi dahat meninggal adi Japa tuan, ia namun tu adi nawang sasera makajang lontare baca adi. Pajah kadi lurung mati kadi suwong mati ngapung dekaden tu sing luwong. Ia nake mati ulah pati salah pati. Sina sang yang atmo kalebo di kekawah candarogo kemungkene. Kang kenelar juga sang yang atmo kaden ko kita adi nutur dengan kaki buka beli. Tekaning teko adi-adinya maka ini tidong-tidong. Waduh beli kakak puras. Ampura yang kapetangan di tiangnya beli. Mapan can sida di tiang maurip yang tan sangkane ngirat noni ngerat. Yang mula sangkane pisah jo tresnan beline menyamuk kapining di tiang. Ada gen di tiang ngale kirat noni ngerat kemuka indra loko beli. Waduh adi japa tuan. Yang coba kita jalan diasun beli tu sing nawang jalan suaragane sakit tilingan ngamak pedasar ban pas saja pasti ke dekat ke muka suarga jalan adi jalan di tiang ngirim dalam pohon suci laksana sang surya pati kini ada yang punya dia ada surah sari saya risada alang sari ngelano hari apa sih pada indra jangan uang parabda sini puak ulang sangyang surapati temak barat yomahuri ketinggalan demas bila ledok puak duka padara ratna tirat tunas mangkin irit menyelan turang urip kayo dan penuh salah ripakun kama baru kaya tiki badara indra japa tuan parabda kini dewa japa tuan mula saja kapi terasnan dewa ni kapi ni herat nani ngarat mawinan dekat padahal dewa ni dini di naraloka sake wala ia nada hidup dewa ni bakal ngajak irat ni ngarat kemu kamar kepadang alih ditu di panca ke tirten redi tu
manira nyolakan sesolakan legong Candra Metu yang kena pada dewa ingatin ajak supaya kamar aja pada ngelan orang urip guman titiang ireng pawacanan singgit Batara memangkin titiang mau pamit ke Panca ke Dirta jalan beli cukup juga ning Panca ke Dirta ngale somah tiang tidak Tuan, nih sebelum gong Candra Metu nih jalan alih-alih sama hati nih toto iya tuh nih magobo kira nih ngerti ya aduh dong nih turunan tiangit nih yang nih kengkeng nih pakai lagu kaya nih sini turunan nih aduh dong beli singkeng nih kira iya tuh beda di kahanan Panca ke Dirta Metu mikir angawe gegeri kanang Panca ke Dirta adi apa tuan mai mulai adi iya namun deh gaden tele ke jejak beli adi jejak anak ibu kebeli mai adi mulai gagak kurang dosa yang beli marasa sengsaya yang semua lakar nime kan ada mada antara seno ne ke japo tuan si do lakar membelok hati do jabantas waraka kade rasa macan singo aduh ini lakar tagah dia waraka punya kita yang toseng para wirolah enak akan menjuret lawan sirah di japo tuan hadirat lenidarat dongi dewone pindah ke waraka tuh beli gagak turas dong cingakin beli tuh kano pindah ke soco mirah aneh bakalan dipiawirat lenidarat ya hijau hadirat lenidarat main dewati nah sini somah ini len kadirasa kenyam ki japo tuan ya coba man lamun kena akhirat meninggalati dewa do pesannya ni dewa ninggalan nanti buka beli mapan sing sido anak buka beli ke pasar kalawan ni dewa singit beli japo tuan titiang ireng kewan deniki sampun angin bandang kira kenyambung ngurip ring berkepada adik memang kelah sigara atang kira lawan sirasang Surapati lama kan situ pawe ke Panugara titiang ireng beli jalan adik jalan Aratu Paduka Batara sampun
sida titiang manggikin kurenan titiange kumanti lungsur titiang ngajak titiang mulai kamar cepat ledang padu ke bedara nyuwe jane daring titiang waduh jape Tuhan Dewa mula saja tegap di Dewa kak tekening sari-sari nengatnya terus na Dewa ni manunggal kapi ningerat manira tu sing jebak kalempas kapi ning semayo ajak subuh irat ningerat kamu ngelantur angudit kewala mapan dewahan manggikin casolakan legong candra medune lima kang pesan kapining para janone di marcepada apan legong ini pinake panguriping buana panyucian sang yangat muani ada dianggo sarira akito yang bisa maniro singgih aratu batara jagi pacang sungsun suhun titiang paswecan padu ke batara ayat ngelimakan sosolakan legong titiang lungsur mepamit batara umu agio mari wonten ing kanang pakawanan Santi Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikianlah penampilan dari Kabupaten Bangli. yang dibawa oleh seorang Yawana dengan balutan busana adat khas Klungkung atau sering disebut payas nias Klungkung yang memiliki warna-warna cerah dengan
penggunaan warna hitam dan emas yang khas. Disusul sepasang jegek bagus yang merupakan putra dan putri terbaik Klungkung yang tentunya selain berparas tampan dan cantik juga memiliki kemampuan yang baik secara akademis dan non-akademis. Pada kesempatan kali ini, jegek bagus memakai payas agung khas Kabupaten Klungkung atau sering disebut dengan payas agreng yang merupakan pakaian khas Klungkung yang mewah dan megah. Dilanjutkan dengan gong suling. Barungan gamelan gong suling merupakan salah satu ensemble gamelan Bali. Gong suling pada dasarnya merupakan pengembangan dari gamelan gong kebiar. Teknik tabuh yang digunakan hampir semuanya berasal dari gamelan gong kebiar. Hanya saja pembawa melodinya tidak lagi gangsel yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan ukuran yang berbeda-beda. Keberadaan instrumen suling dalam barungan ini memberikan warna musikal yang khas, yaitu lembut, lirik, dan ekspresif, sehingga memberikan nuansa estetik. Disusul dengan gebogan. Gebogan atau pajegan merupakan sesaji yang digunakan oleh hampir semua wilayah di Bali. Gebogan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ritual keagamaan sebagai sebuah persembahan dan ungkapan rasa syukur. Gebogan juga bisa diartikan sebagai kumpulan, sehingga dengan demikian bentuk gebogan bisa beragam. Ada yang terdiri dari kumpulan buah-buahan yang disusun dengan indah ditambah aksesoris dari janur dan ornamen lain. Ada juga gebogan bunga sebagai perpaduan bunga warna-warni yang ditata indah. Selanjutnya, Kabupaten Klungkung menampilkan uperengga. Uperengga dalam upacara keagamaan Hindu di Bali adalah berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana atau prasarana upacara. Bentuk dan jenis uperengga bermacam-macam. Ada berupa tombak yang dihiasi bulu kuda bernama bandrangan. Ada pula tedung atau payung warna-warni. Ada juga berupa umbul-umbul atau lelonteh yang masing-masing memiliki makna dan filosofi. Adapun pusat-pusat pembuatan uperengga ini bisa kita jumpai di berbagai wilayah Klungkung itu sendiri, seperti wilayah Kamasan dan Desa Paksebali.
Nah, selanjutnya akan kita saksikan tari kreasi baru Damar Kurung. Damar Kurung adalah lentera dari kegelapan sebagai penyucian yang berfungsi sebagai penuntun roh menuju alam nirwana. Gerapan ini sejalan dengan tema Pesta Sian Bali Atma Kerti, memuliakan jiwa paripurna. Maka dari konsep itu dikemas menjadi buah karya yang mengimplementasikan sebuah sinar di tengah kegelapan untuk mendapatkan kesucian. Selanjutnya Kabupaten Klungkung akan menampilkan kearifan lokal Barong Nongke Kumbakarna Kerebut yang merupakan tarian sakral tolak bala atau penolak bencana yang hanya ada di Klungkung. Dalam pementasannya Barong Nongke sering bergeser dan Ramayana seperti Kumbakarna Kerebut. Cerita ini merupakan interpretasi dari kisah Ramayana yang menggambarkan perjalanan penyucian manusia atau Atma. Awalnya Atma berada dalam keadaan suci dan damai, seperti kehidupan damai Prabu Rama, penjelmaan Dewa Wisnu dan Dewi Sita di kerajaan Ayodhya. Mereka melambangkan kesadaran murni yang bersatu dengan Atma suci. Namun karena godaan kehidupan duniawi, Dewi Sita mengalami penculikan oleh raksasa Rahwana yang melemahkan nafsu duniawi atau keserakahan dan hawa nafsu. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now is present Barong Nongkling, Tetel Kumbakarna Kerebut. Barong Nongkling is a sacred progressive performance tradition found exclusively in Klungkung and is traditionally performed as a means of warding of calamities. Among the stories frequently presented is Kumbakarna Kerebut. Inspired by the epic of Ramayana,
The story is interpreted as an allegory of the spiritual journey of the human soul of Atma toward the purification. Sebagai penampilan terakhir dari Kabupaten Klungkung akan menyajikan fragmentari Pencok Sahang. Cerita Pencok Sahang diambil dari gencarnya keinginan Dalam Bali untuk menyatukan wilayah Nusa. Utusan Dalam Bali yaitu Igusti Ngurah Jelantik pada saat itu bergegas menuju Nusa Penida dengan pendekatan diplomatik untuk menghormati Dalam Bungkul. Raja Nusa ini pun menyambut dengan baik dan ingin berperan dengan cara kesatria. Setelah pertemuan tersebut, perang pun tak terelakkan. Akan tetapi, pusaka yang dibawa oleh Gusti Jelantik yaitu ganja meleleh, patah, dan hampir saja Gusti Jelantik kalah dalam pertempuran tersebut. Bergegaslah istri Gusti Jelantik yaitu Gusti Ayu Kaler memberikan pusaka yang bernama Pencok Sahang. Setelah melihat pusaka itu, Dalam Bungkut memiliki firasat dan mengetahui bahwa waktunya sudah tiba untuk kembali ke alam sunia.
Berikan aplaus yang meriah penampilan dari Kabupaten Kelungkung. Demografi. Dan menyusul di barisan selanjutnya, Umperengga. Umperengga adalah representasi estetika dan spiritualitas yang hidup dalam tradisi Bali. Umperengga merupakan ragam perlengkapan upacara yang melambangkan keanggunan, kewibawaan, serta harmoni antara kehidupan skala dan diskala. Di balik setiap detail dan ragam hiasnya, tersimpan nilai filosofis tentang keselarasan manusia dengan budaya, alam, dan kekuatan spiritual yang melingkupinya.
Kabupaten Tabanan akan menampilkan tari Jayani Singgasana Aum. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan, dan demokrasi, serta cinta kepada rakyatnya, menjadikan aktualisasi bermakna, ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti Cakra Naya atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti, yakni pencipta, pemelihara, dan pelebur, menjadikan Eka Sakti menuju kesejahteraan dan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani atau AUM. Dan penggagas ide tarian ini tiada lain adalah Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency represent Jayani Singgasana Aum. Jayani Singgasana Aum dance embodies the ideas of leadership characterized by authority, integrity, wisdom, democracy, and devotion to the welfare of the people. These values are expressed through dynamic yet dignified movements that symbolize the grandeur and responsibility of leadership. Central to the performance is the Cakra Naya property, a rotating chakra that represents the cycle of life and the concept of Trisakti, the force of creation, preservation, and transformation, unified as a single power directed toward the prosperity and well-being of new era of Tabanan, that is Aman, Unggul, and Madani, or AUM. This creative work was inspired by the vision of the region of Tabanan, Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Selanjutnya, Kabupaten Tabanan akan menampilkan Okoka. Okoka adalah alat musik tradisional Bali sekaligus tradisi sastra yang berasal dari Kabupaten Tabanan. Berupa lonceng kayu besar yang awalnya digunakan untuk leher sapi, dan saat digoyangkan, alat ini menghasilkan bunyi klok-klok yang dipercaya masyarakat Tabanan memiliki kekuatan magis untuk menolak bala dan mengusir wabah penyakit. Dan okoka digunakan dalam upacara pertanian untuk memohon kesuburan serta memohon agar tanaman terhindar dari hama. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency presents Okokan. Okokan is both a traditional Balinese musical instrument and a separate cultural tradition originating from Tabanan Regency. Originally used as a large wooden bell hung around the middle of cattle. For generations, the people of Tabanan have believed this sound possesses spiritual power to ward off misery and ritual disease and outbreaks.
Bangko. Trimurti adalah salah satu warisan yang sering dijadikan pedoman oleh Kabupaten Tabanan dalam menghadirkan ragam rupa kreativitas seni. Pada band Ayu kali ini, Trimurti disimbolkan dengan menghadirkan barong bangka, barong macan, dan barong lembu. Dalam keyakinan masyarakat Bali, ketiga barong tersebut merupakan kekuatan yang dapat menyisikan atma menuju Suda lan Sidi. Penampilan barong masal ini disajikan secara megah dalam ritual Mepetu Agung. Sajian ini diiringi gemuruh tabu bebonangan khas Paiketan Seniman Jayani Singgasana. Dan pertunjukan ini menjadi bukti nyata sinergi dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam memberikan ruang kreativitas bagi para seniman demi mewujudkan visi Nangun Satkerti Loko Bali serta tatanan masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, now is recent named Barong Bangkal or Bangkong. The philosophy of Trimurti served as one of the principal foundations of artistic expression in Tabanan. In this year's Pedaya, the concept is represented through the appearance of Barong Bangkal, Barong Macan, and Barong Lembu. Kabupaten Tabanan juga membawa kesenian tematik yang berjudul Kunti Seraya. Sada kala mawe ikan nang salwaro tok api pamucuking panawe madri suka sada dewa. Kalau awinya jaga. Hanya tulis para Merayu ama uti sirusan saklewa. Diriku jadi paksa ada cilok aku.
Kita beri aplaus kepada yang meriah penampilan dari Kabupaten Tabanan.
perwakilan dari Kabupaten Gianyar. Pada PRAYA ini, Kabupaten Gianyar akan menampilkan sastra Winaya Tirta dari jantung Bali kuno, tempat waktu seolah berhenti di keheningan lembah Pakerisa. Inilah duta Kabupaten Gianyar, sebuah poros spiritual tempat air suci amerta memancar untuk membasuh lara dunia dan menyucikan setiap jengkal atman yang rindu akan cahaya niskala. Excellencies, ladies and gentlemen, this is the Gianyar Regency with Sastra Winaya Tirta. From the heart of ancient Bali, where time seems suspended within the tranquil embrace of the Pakerisan Valley, comes the delegation of Gianyar Regency, a spiritual oasis where the sacred waters of Amarta flow the pains, the suffering of the world, and purify every Atman yearning for the light of the Niskala realm. Papa nama Kabupaten dan Gomberi menibak tirai waktu langkah ayut keruni desa dalam balutan payasan lelunakan hadir menyongsong semesta. Diiringi ritme purba dari simfoni Gomberi, gema sejarah yang mendenyutkan kembali heroisme masa silam. Disusul Soekarno dan Punggawa tanpa sirih, ditemui Jenderal Sari Putra Baja pernah berdiri saksi menyaksikan berikut Agung Atma Wedana diapit bakal Budaya dan bakal sangat sederhana. Beliau mengingat rahasia sastra tentang Amarta sebagai tirta pengantar air suci pembebas Atman dari belenggu fana. Disusul dengan joget bagus dan Gabogan, tampil dengan Bayas Agung Gianyar. Inilah joget bagus Kabupaten Gianyar. Dibalut busana adiluhung, mereka adalah simbol Darmani Keraton, wujud kewajiban suci dalam menjaga harmoni peradaban. Diikuti langkah tangguh para perempuan yang menjunjung gebogan, persembahan setinggi rindu manusia kepada Sang Maha Pencipta, sebuah persembahan yang menyatukan keindahan alam dan keikhlasan hati. Selanjutnya Kabupaten Gianyar akan menampilkan gongsul dan tari sasmita Surudayu. Keikhlasan itu pun melunak, berubah menjadi harmoni rasa yang meneguhkan suksma. Dengarkan melodi bambu gongsuling yang meliuk merdu bagai desir angin Pakerisan. Ia menjadi pengantar bagi mekarnya teratai suci dalam tari sasmita Surudayu. Sebuah tarian penebusan melarung amarah demi mengantar jiwa-jiwa menuju kemurnian abadi. Excellencies, ladies and gentlemen, nicely send the gong suling and Sasmita Surudayu dance. The sincerity is open into a harmony of feeling that soothes the soul. Listen to the gentle melody of gong suling, swaying like the whispering breeze of the Pakerisan Valley. It becomes the prelude to the blossoming of the secret lotus within Tari Sasmita Surudayu, a dance of redemption that releases anger and resentment, guiding the soul toward internal purity.
Hadirlah Damar Kurun, Panji Uperangga dan Kilau Bila Sakral Tiup Sudamala. Bila penyuci ini hadir memutus segala simpul keterikatan fana, agar terbingin raga maya sangat siap menanggalkan beban duniawinya untuk merengkuh kelepasan hakiki. Lantaran dan Betara Rindu. Kini tibalah kita pada jalan sunyi. Di atas hamparan kain putih lantaran, diusunglah kemuliaan tertinggi, Betara Rindu. Inilah titik purna dari segala laku, wujud roh leluhur yang sida parisuda. Dilanjutkan beleganjur dan tari baris tamiang Cakra Biwa. Ketika roh mulai terlepas, semangat meledak menuju keberanian. Inilah letupan ketakutan dengan murah tampak diri dalam kelompok ini baru lagi mengawal heroisme kesatria dalam tari baris tamiang Cakra Biwa. Raga boleh rebah di medan lalu, namun semangat dan Adnan takkan pernah usai. akan menampilkan fragmen batik Purwa Kertani Suksema. Inilah puncak dari segala laku, Purwa Kertani Suksema. Purwa Kertani Suksema bukan sekedar bukaan seni. Ia adalah prestasi hidup yang merangkai memori arkeologi dengan ritual. Inilah jembatan waktu yang menghidupkan kembali kehidupan peradaban di relung dalam tanpa hati. Di kanan para pembapa, air adalah dan setiap kata itu adalah dapat pengabdian yang melampaui abad.
Diawali dengan kebersamaan masyarakat. Di tengah sebelum pelaksanaan masyarakat terobak ambing di antara beberapa merintih dalam tanya yang mampu menatah bintang yang mampu menyebabkan sang Atman menuju keheningan yang sejati. Kesunyian itu dipecahkan oleh para sabda yang turun. Gusti Pasar, sang pembawa lentera kebijaksanaan, beliau membuka rahasia semesta tentang tirta yang sepi. Air suci yang dibawa menuju seluruh dunia sebagai tirta pengetahuan. Untuk menanggalkan jiwa kedulianya dan kembali pulang rasa hormat kepatuhan sang pencipta. Suci dalam beningnya air membasuh lara dunia. Melalui ritus pemulihan ini, Atman yang semula terbelenggu oleh amarah dan dendam kini luluh dan bebas. Mereka melintasi ambang niskala, mendaki tanda cahaya menuju kemuliaan yang abadi. Sila Pakisun. Memuliakan situs dan ritus adalah jalan memuliakan sang jiwa. Tanpa definisi, raga hanyalah dermaga. Namun air suci adalah samudera yang mengantarkan sang jiwa pulang menuju keabadian yang urni. Santi. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar.
Badung. Kabupaten Badung mempersembahkan Kalau Mandala. Kalau Mandala adalah pertemuan ruang dan waktu, sebuah cakra kehidupan tempat manusia hadir, bergerak, dan disadarkan. Dalam denyut kala yang tak pernah berhenti dan dalam pelukan Mandala yang melingkupi semesta, jiwa perlahan menapaki perjalanan hidup. Perjalanan ini bermula dari pengenalan diri, identitas hadir sebagai cerminan kesadaran. Kabupaten Badung terpatri dalam papan nama, jegek bagus dalam payat agung, memancarkan keanggunan yang lahir dari nilai. Kehadiran saudara-saudara disabilitas menjadi penanda bahwa jiwa tidak diukur dari kesempurnaan raga, melainkan dari cahaya yang dipancarkannya. Dan tadi sekar jepun pun hadir mekar laksana bunga kehidupan, harum, tulus dan menyentuh rasa. Diiringi alunan gong suling, mengalir bagai nafas alam, mengantar kesadaran memasuki gerbang batin yang lebih dalam. Kemudian menjelma laku dalam inspirasi Rejak Sutri. Tubuh-tubuh muda bergerak dalam lingkar kesadaran, mengikuti arah semesta, barat ke timur, utara ke selatan. Sebuah simbol bahwa kehidupan adalah putaran yang tak pernah terputus. Di dalamnya tubuh bukan lagi sekedar raga, melainkan wadah suci, tempat rasa bersemayam dan doa bergetar. Setiap langkah adalah persembahan, setiap gerak adalah pemaknaan. Kemurnian jiwa dirawat sejak dini, laksana embun pagi yang belum tersentuh panas dunia. Iringan Semeru Pegulingan hadir sebagai denyut kehidupan yang mengalun lembut, mengantar suasana menuju ruang batin yang hening dan penuh penghayatan.
sebagai simbol kelembutan yang menguatkan, welas asih yang menenangkan, serta kebijaksanaan yang menuntut harmoni kehidupan. Kehadiran Rejang Sutri dihadirkan sebagai implementasi pengiring Jero Luh yang merupakan personifikasi kisah luhur tentang bakti dan spiritualitas yang dipercaya secara turun-temurun di daerah Mengui, khususnya di Puri Agung Mengui. Rejang Sutri representasi bakti perempuan suci yang menjaga keseimbangan rasa, keselarasan adat, dan kemurnian jiwa dalam perjalanan kehidupan. Dari gerak menuju bakti tersebut, barisan Uperengga hadir membawa piranti penuh makna. Dari anak-anak hingga dewasa, sebagai simbol persembahan yang lahir dari hati. Dalam pertemuan sekada dari sana, tersirat kesadaran bahwa hidup adalah niatnya, sebuah pengabdian yang terus mengalir tanpa pamrih, tanpa henti.
jalan menuju terang tidak selalu lurus. Dalam siap jatuh tergambar pergulatan batin manusia antara terang dan bayang, antara dharma dan adharma. Siap adalah cermin ego diri, tempat manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami dan menyeimbangkan. Melalui pikiran dijadikan bagai air yang disaring, kata diburnikan, bagai doa yang dilantunkan, dalam perbuatan diselaraskan bagai langkah yang dituntun cahaya. Energi yang semula liar perlahan menemukan arah, berubah menjadi kekuatan yang sadar. Bendung Buladanjur menggema sebagai panggilan jiwa untuk bangkit, untuk sadar, untuk kembali pada keseimbangan. Naga yang dihadapinya adalah bayang-bayang ego dan nafsu gelap yang harus dilalui, bukan ditinggali. Ketika dia mampu menaklukkannya, terbukalah tabir kesadaran. Pertemuan dengan Dewa Rusi yang menjelma sebagai dirinya sendiri menjadi titik pencerahan. Sebuah kesadaran mendalam bahwa yang dicari Tuhan berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Di titik itu, jiwa kembali pada asalnya, hening, jernih, tanpa beban, menyatu dengan semesta.
kemuliaan jiwa tidak berhenti. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sebagai penampilan terakhir, Kota Denpasar. Pada periode ini, Kota Denpasar akan menampilkan Tatwa Parisida Wasudewa Kutumbaka. Tatwa Parisida merupakan dialektika spiritual antara kesadaran hakiki atau tatwa dan purifikasi eksistensial Parisida. Secara filosofis, konsep ini merepresentasikan kesadaran
menuju kebenaran yang hakiki dan mutlak. Prosesi persembahan kepada Ibu Semesta dalam spirit Atma Gerti diwujudkan melalui bunyi tek-tekan pukul, robogan, pasepan, tangan rebo, serta ritual sebagai simbol kesucian dewa, rasa syukur dan harmoni manusia dengan alam semesta. Excellencies, ladies and gentlemen, last but not least, this is Denpasar City with Katwa Parisuda Vasudewa Kutumbaka. Katwa Parisuda embodies a spiritual dialectic between ultimate consciousness, Katwa, and essential purification, or Parisuda. Philosophically, this concept signifies the awakening of self-awareness through the purification of inner impurities, mala, by means of spiritual discernment or viveka, in the descent the evaluation of consciousness beyond material existence toward the attainment of spiritual purity. The ceremony offerings procession, dedicated to Mother Universe, inspired by the spirit of Atma Gerti, is manifested through the resonance sounds of tek-tekan, kulkul, accompanied by gebokan, pasapan, canang rebong, and the abundance of nature's bounty. Disusul dengan bungan jaja, merepresentasikan kemurnian hati anak-anak yang melalui tari dan nyanyian menggambarkan kesucian hati, kebahagiaan, serta keseimbangan hubungan manusia dengan budaya, alam, dan kehidupan spiritual. Excellencies, ladies and gentlemen, now is presenting what is named Bungan Jaja. The Bungan Jaja embodies the purity of a child's heart. Through dance and song, children express innocence, joy, and sincerity, reflecting the harmonious balance between humanity, culture, nature, and spiritual life.
Selanjutnya Kota Denpasar menyajikan Uberangga. Keindahan penari Legong Manca menjadi cerminan jiwa Denpasar sebagai kota budaya yang menjaga warisan leluhur sekaligus terus bergerak maju. Keberagaman yang harmonis diiringi dengan gamelan Semar Pegulingan. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, now is performed Legong Manca. The graceful presence of the Legong Manca dancer reflects the spirit of Denpasar as a cultural city that preserves its ancestral heritage while continually embracing innovation and progress. yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman diwujudkan melalui gerak tari Bapang Barong yang dinamis dan penuh makna. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Bapang Barong. Elegance, harmony, and the enduring vitality of tradition and interpretations of time are expressed through the dynamic and meaningful movement of the Bapang Barong.
merefleksikan keseimbangan jiwa. Sukini jiwa, langgeng budaya menjadi filosofi utama di mana Sang Hyang Legong dimaknai sebagai simbol kesucian seni dan spiritualitas. Selaras dengan tema Atma Kirti, memuliakan jiwa paripurna. Konsep ini menegaskan upaya menjaga harmoni jiwa, budaya, serta keseimbangan skala dan niskala melalui warisan tradisi yang hidup dan lestari.
Lestari yang berfungsi menetralkan unsur malu atau ketidakseimbangan spiritual serta memulihkan harmoni eksistensial manusia. Excellencies, business guests, ladies and gentlemen, now we present the thematic performance within the philosophical framework of Atma Kirti, Sapuh Legar, represent the process of honoring and purifying the soul on its journey toward Atma Paripurna, the perfect full soul. Accompanied by the secret melodies of the Gender Wayang, ensemble and the narration of Galang, who conveys the philosophical significance of ritual. This presentation embodies the profound process of spiritual purification within Balinese tradition. Barisan PLAY Kota Denpasar ditutup dengan karya ogoh-ogoh dari Nasro Marmar Herayuti yang berjudul Sapel Waran dan diiringi dengan barungan agar kekaguhan Balajandur. Kita berikan aplaus kepada meriah penampilan dari Kota Denpasar.
seluruh rakyat acara Baik Ayah Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2020.